Assalamualaikum semuanya, nama saya Fadila Ayu di kelas 11 US. Hari ini kita akan membahas mengenai ceramah. Ceramah adalah sebuah kegiatan penyampaian pesan yang memiliki tujuan untuk memberikan nasihat ataupun petunjuk-petunjuk pada pendengarnya secara lisan. Pendengar dapat siapa saja, masyarakat luas atau khilaf luasnya. Banyak orang mengira ceramah dan khutbah itu sama. Memang mereka sama-sama termasuk dalam pidato, namun perbedaan adalah khutbah spesifik bicara soal agama, sedangkan ceramah bebas membicarakan tema apapun namun didasarin oleh ajaran-ajaran dalam agama. Ciri-ciri ceramah ada 6. Yang pertama, disampaikan oleh orang yang mempunyai keahlian dalam bidang maupun ilmu tertentu. Kedua, mempunyai struktur, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Yang ketiga, isi ceramah sesuai terhadap kegiatan yang ada. Lalu yang keempat, isi ceramah wajib objektif, jelas, dan benar. Yang kelima, isi ceramah tidak akan menyebabkan pertentangan di masyarakat. Dan keenam, bahasa yang dipakai penceramah gampang dipahami pendengar. Intinya, orang yang memberikan ceramah harus memastikan bahwa ilmu yang diberikannya itu benar dan tidak merupakan sebuah opini dari pihak ketiga. Lalu, menggunakan bahasa yang gampang dimengerti untuk semua usia. Jenis ceramah ada 2. Yang pertama adalah ceramah umum. Tujuannya memberikan satu nasihat atau petunjuk yang diarahkan kepada masyarakat luas. Sifatnya itu menyeluruh. Maksudnya tak ada batasan umur dan materi tidak ditentukan sesuai dengan acara. Ini seperti kita tentukan dengan kondisi dan situasi tersebut. Yang kedua adalah ceramah khusus. Tujuannya untuk memberikan nasihat dan petunjuk pada khilaf tertentu. Seperti namanya, ini bersifat khusus. Materi apapun yang lain, patokannya tergantung dengan situasi dan kondisi secara spesifik. Unsur-unsur ceramah ada 3. Yang pertama adalah penceramah. Dia wajib mempunyai ilmu yang mumpuni pada materi yang diberikan pada pendengar. Artinya ilmu yang diberikan harus benar dan tidak boleh menyesatkan para pendengar. Yang kedua adalah pendengar. Pendengar adalah orang yang menerima atau mendengar ceramah dari penceramah. Yang ketiga adalah materi. Materi yang diberikan dalam ceramah asalnya dari ajaran-ajaran agama. Namun materi yang dibahas bisa bervariasi dari yang spesifik hingga yang umum dan sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Itu memang didasin oleh agama, namun bukan berarti temanya harus agama. Metode ceramah ada 4. Yang pertama ada ekstemporan. Itu kita menulisnya di kertas kecil dengan pokok-pokok pembahasan saja lalu kita bawa ke depan panggung. Yang kedua adalah impromptu. Ini normalnya tidak ada persiapan dan hanya langsung dilakukan normalnya oleh para senior karena kesusahan yang digunakan ketika kita membentuk kalimat di depan panggung hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah sering melakukan pidato. Yang ketiga adalah membaca naskah. Ini digunakan oleh pemula karena kita bisa membawa naskah ke depan. Tetapi kita tetap harus melihat para pendengar ketika kita berpidato atau dalam kasus ini berceramah. Lalu ada teknik yang keempat yaitu menghafal. Ini kita menggunakan teknik extemporer namun tidak kita bawa kecilnya ke depan karena kita hanya menghafal kata kunci dari ceramah tersebut. Struktur teks ceramah dimulai dengan pendahuluan. Pendahuluan mempunyai pembuka dan pengantar. Pembuka berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Sedangkan pengantar berisi pengantar yang mengarah ke arah topik. Normalnya asal mula atau masalah mengapa topik itu dibicarakan dalam sebuah ceramah. Nomor 2 merupakan isi. Isi terdiri dari intinya dan gagasannya. Intinya itu apa hal yang penting yang kita bicarakan dalam ceramah. Sedangkan gagasan itu dari ide besar yang mau disampaikan pada pendengar. Jadi sebenarnya itu perkembangan dari intinya. Yang ketiga adalah penutup. Penutup mempunyai kesimpulan, ucapan permintaan maaf dan salam penutup. Hanya sebagai akhir dari sebuah ceramah. Tujuan ceramah ada banyak. Nomor 1 adalah informatif. Informatif itu berarti kita memberikan informasi kepada para pendengar.
Yang kedua adalah persuasif. Di sini para penceramah mengajak pendengar agar mengikuti apa yang disampaikan olehnya. Yang ketiga adalah argumentatif. Ini bisa digunakan untuk meyakinkan pendengar tentang suatu hal jika ada terjadi perdebatan pada ceramah tersebut. Yang keempat adalah deskriptif. Itu bisa digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan. Dan yang kelima adalah rekreatif. Di sini digunakan untuk menghibur atau mengginakan penggemar supaya merasa puas akan keadaan. Yang keenam adalah naratif. Di sini kita digunakan untuk menceritakan sesuatu hal pada pendengar. Jadi ini lebih kayak agak menceritakan sebagai orang ketiga. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Saran dan kritik diterima dengan tangan terbuka. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.